step by step cara membuat trendline. Ya. Ini kita cari contoh tradingnya dulu. Nah, seperti ini ya. Ini trendline statis ya. Harga cenderung bouncing atau rejection ya, tertolak dari garis trendline ini. Tapi ketika menembus harga, maka harga menjadi berubah trennya. Nih, ini ada apa ini? Ini namanya HACP ya. Konfirmasi HACP yang muncul di sekitaran trendline itu merupakan konfirmasi yang keakurasiannya tinggi. Jadi HACP kalau kepingin tinggi itu harus berada di area trendline. Kalau jauh dari trendline gini ya bisa saja, tapi opsi sell ya. Nah, kayak gini ya. Sebaiknya cari HACP yang mendekati area trendline. Nah, OP buy di sini. Ini kan bullish reversal ya. Di sini. Ya, mari kita lanjutkan. Nah, di sini yang tadi setelah terjadi penembusan Anda bisa OP sell. Setelah close buy OP sell karena sudah berada di bawah garis trendline. Ya, trendline statis. Ya. Ini ada trader yang menamai tongkat sakti. Karena tongkatnya ini sakti. Ketika ditembus maka harga itu akan turun. Ya ini turunnya lebih jauh. Setelah tertahan pada area trendline. Nah, mari kita lihat contoh trading yang kedua. Nah, ini. Ya. Di sini ada penolakan, terus ini penyeberangan ya. Penyeberangan harga menyeberang yang merah ini. Ini naik. Terus ini ada penyeberangan lagi ya. Turun. Ini pakai TLD 2 ya, 2 TLD. Dan teman-teman banyak yang senang pakai 2 ya, tidak terlalu banyak. Kalau 3 terlalu banyak, kalau 1 itu terlalu sederhana ya. Jadi kalau 2 memang pas lah. Ada kombinasi warnanya soalnya. Nah, seperti ini ya. Ini retest 1, 2, 3. Ya, kemudian harga ada turun. Maka di sini muncul HACP bearish. Dipastikan harga bisa bergerak ke bawah selama tidak ada muncul bullish reversal lagi ya. Nah, ini Anda bisa OP di sini ketika harga sudah menembus 2 trendline ini. Ya, karena ini dua-duanya sudah mau dead cross namanya. Jadi kalau mau turun itu namanya cross, itu namanya dead cross. Kalau mau naik itu terus seperti ini adalah golden cross ya. Ini golden cross yang naik, ini mau dead cross
cross yang membawa harga turun. SL-nya boleh Anda tempatkan di sini, yang paling aman adalah di titik tertinggi. Ya. Yang paling aman di titik tertinggi, kemudian TP-nya boleh Anda tempatkan di 2 kali lipatnya. Ya. Jadi seperti ini. Maka harga setelah ada dead cross tadi, maka harga bisa turun ambles ke bawah lah, ya, hingga bisa TP, ya. Jadi kayak gitu. Ini membantu, ini banyak dipakai oleh senior ya, dead cross dan golden cross ini, termasuk saya juga. Tapi nanti kalau bisa dikombinasi, ini MA-nya dirubah dan lain sebagainya boleh ya, asalkan kita tahu cara pakainya. Semuanya itu boleh dimodifikasi. Karena yang senior itu ada modifikasi ya. Nah, mari kita coba step by step trading memakai trendline yang statis. Yang pertama, ya, langkah pertama, ini contoh PREU H4. Pertama adalah siapkan chart yang akan dianalisa, contoh EU H4. Buat trendline sesuai swing yang terakhir ya. Jadi kalau swing ini sedang turun ya, maka atau downtrend ya, maka kita kemudian menghubungkan titik-titik topnya. Mana topnya? Topnya itu ini ya. Kalau turun itu kita hubungkan top-topnya, kalau naik kita hubungkan bottom-bottomnya. Jadi itu acuannya adalah top 1 ini dan top 2. Nah, kita bisa tarik ke bawah. Ini top 1, ini top 2. Ya toh. Top 1, top 2. Kemudian kita tarik garis lurus. Ternyata benar. Maka ini adalah sebuah trendline yang valid. Selanjutnya, langkah yang kedua. Ketika harga menembus trendline yang sudah kita buat tadi berdasarkan top tadi dari downtrend channel, dari downtrend ya, dari arah tren turun atau bearish, ketika ini menembus ya, nah biasanya menembus itu ada konfirmasi ACP kayak gini ya. Maka konfirmasi bullish reversal ini biasanya menandai penembusannya. Apalagi bullish reversalnya ini panjang candlenya. Ya, kalau ini kan pendek, ini panjang. Maka ini mengkonfirmasi penembusan karena ini sudah close di atas trend line. Nah, dari sini kita bisa persiapkan OP buy. Ya, OP buy di garis biru ini, kemudian SL-nya di titik terendah. TP-nya sesuaikan aja 1,5 atau 2 kalinya. Jadi seperti ini. Atau kalau mau OP2 bisa TP yang kedua di sini. Ya. Berikutnya adalah harga betul naik ke atas. Ya. Tapi ini muncul konfirmasi reversal. Nah, supaya kita aman, ini kalau nggak turun ke bawah, maka kita pindahkan
SL-nya ke ini, atau namanya SL plus ya, supaya kita kalau nanti turun kita tidak ada kerugian. Kalau nah kita pindah, nah SL-nya kita pindah di atasnya sini, jadi kita bisa OP yang lainnya. Nah ini ternyata benar ya, harga turun ke bawah, maka posisinya hilang karena ini kena SL plus. Relakan ya, nggak apa-apa kalau kena SL plus itu, terus harga naik lagi ya nggak apa-apa. Yang penting nomor satu adalah modal, karena kesempatan itu kita cari lagi nanti banyak gitu loh, tidak perlu disesali karena pernya itu loh banyak, pernya ada 30 per ya, terus belum saham-saham. Kalau bermain saham pernya itu banyak, kita gak akan habis waktunya untuk memilih per ini ya, konfirmasi. Jadi nanti setelah kita kena SL plus, harga turun ke bawah, biarin ya, kita hanya melakukan perpanjangan garis yang tadi ya. Biasanya selama harga tidak mampu menembus garis yang trendline yang kita buat tadi, maka harga ini akan kembali ke atas gitu loh. Apalagi setelah muncul HACP ini di dekat area trendline ya, lingkaran kuning ini biasanya akan terjadi penolakan. Nah kita bisa OP di sini setelah ada HACP ya, OP di titik ini, SL-nya di low terakhir, kemudian TP-nya 2 kali lipat atau 1,5 kali lipat ya. Boleh kalau ditambahi 3 kali lipat, boleh kalau OP2 seperti itu ya. Nah setelah OP ya, maka benar harga kembali naik ya. Maka ketika harga naik sini ada penolakan 2 ini, kita kasih garis baru ya. Kalau uptrend itu apa tadi, bottom 1 bottom 2, nah kalau downtrend top 1 top 2. Maka kalau uptrend ini bottom satunya ini, bottom 2-nya ini, kita tarik garis. Ini bottom 1, ini bottom 2 gitu ya. Maka kita punya garis acuan, selama harga tidak mampu menembus garis trendline kita ini, maka harga masih akan terus naik. Tuh. Kita sudah punya acuan, mari kita lihat. Jadi seperti ini ya. Tadi kan OP-nya di sini, SL-nya di sini, ya ini tidak punya garis. Kalau sudah benar naik, selama tidak ada harga ini kita SL-nya amankan lagi di atasnya, SL plus. Ya. Ya. Selanjutnya harganya close menembus trendline yang kita punya barusan ya. Maka kita segera tutup posisi profit walaupun hanya sedikit, yang penting aman ya. Ini garis close di bawah trendline, jadi seperti itu. Seterusnya berhari-hari trading seterusnya seperti itu. Kita gunakan SL plus, kita kalau sudah lewat itu close ya. Biasanya trader yang loss itu tidak memperhatikan close candle yang sudah menembus, posisinya nggak ditutup-tutup, walaupun masih rugi sedikit, tutup aja lebih aman. Nanti kalau naik lagi ke atasnya baru kita OP lagi, jadi gitu.
Ya, itu tadi trendline statis. Sekarang kita step by step trendline dinamis. Ya. Nah, ini contoh kali ini memakai TLD2 ya. Karena yang banyak dipakai teman-teman yang senior itu 2. Ya, kita siapkan catnya. Contoh adalah cat ya 4 ini ya. Ya. Ini kita perhatikan trendline 1 ini, yang biru ini MA20, yang merah ini atau magenta ini adalah MA50. Ya, silakan di setting di grafiknya masing-masing. Ya. Kemudian saat harga menyentuh trendline biru, ini kan downtrendnya, harga menyentuh trendline yang biru, maka harga sudah mengindikasikan mulai berubah arah. Namun belum aman untuk OP ya. Kalau sudah kayak gini ya menembus turun, belum aman untuk OP. Mari kita lihat selanjutnya. Nah, setelah menembus yang kedua ini, trendline ungu atau magenta ini ya, berarti ini sudah posisi aman. Tapi ya tunggu sampai trendline biru di atas trendline merah atau namanya golden cross. Tunggu golden cross muncul. Ya. Nah, ketika harga retest ke bawah, ya dan golden cross sudah dua trendline ini sudah mulai bersentuhan atau golden cross, maka saat inilah saat yang bagus untuk melakukan OP buy. Ya, ini pullback harga ya, pullback penembusan dari trendline dinamis. SL-nya berada di bawah. Oh, ini ada konfirmasi HACP. Kita kalau ini sudah close, kita OP di sini. SL-nya kalau pakai TLD itu bukan di bawahnya low terdekat, tapi di bawahnya golden cross, dua trendline ini. Di bawahnya dua trendline ini. TP-nya 2 kali lipat boleh atau 3 kali lipat. Ya, jadi seperti ini. Ya, baik di sini maka bisa double hit TP, lepas posisi, sudah hit TP. Ya. Ini selama harga tidak mampu menembus dua trendline ini, maka harga itu tetap bullish gitu. Kita lihat selanjutnya. Selanjutnya harga kembali menembus dua trendline. Namun walaupun sudah menembus, kalau Anda mampu mengelola resiko Anda boleh sell saat ini. Tapi kalau Anda ingin aman, posisinya agak panjang, maka Anda tunggu cross, terjadi cross. Nah, kalau turun namanya dead cross, tunggu dead cross. Ya, mari kita lihat. Ya, ini muncul dead cross. Ya, tapi walaupun muncul dead cross, harga belum ada konfirmasi
candlestick HACP bearish reversal ya. Bearish continue boleh, bearish reversal boleh. Ini yang muncul malah konfirmasi bullish. Maka kita jangan dulu OP. Karena harga berusaha menembus 2 trendline dinamik ini ya. Seperti ini. Ya. Harga kembali menembus. Ya. Maka walaupun kita sudah punya ilmu trendline dinamik ini, kita tetap harus memperhatikan konfirmasi HACP, high accuracy candlestick ya. Kalau kita mau OP sell, kita nggak boleh langsung OP, kita harus tunggu bearish reversal. Kecuali kalau Anda rela menutupnya dengan seketika, ya itu boleh. Karena ini harga menembus ke atas. Tuh. Ini setelah terjadi dead cross, di sini muncul lagi golden cross. Ya toh. Maka itulah pentingnya menggabungkan dua teknik, yaitu HCP sama trendline dinamis ini. Ya, kalau nanti Anda sudah mempelajari semua ilmu, boleh digabung-gabungkan sehingga lebih kuat lagi. Lebih kuat. Nah, berikutnya ini muncul konfirmasi HACP bullish dan ini muncul golden cross birunya di atas. Ya. Maka kita bisa OP buy karena sudah ada golden cross dan ada HACP bullish reversal. OP-nya di sini. Nah, SL-nya di bawah low atau di bawah 2 trendline ini. Boleh 2 kali lipat TP-nya atau 3 kali lipat. Harga kembali retest ke bawah, mencoba menembus 2 trendline kita ya, TLD ini. Tapi selama closing candle-nya tidak di bawah 2 trendline, maka posisi buy masih valid. Ya, apalagi posisinya masih golden cross biru di atas. Tahan saja, tidak apa-apa selama tidak kena SL. Kalau sudah ada stop loss. Nah, ternyata memang betul. Ya. Ini TLD-nya tetap golden cross, biru tetap di atas, dan harga mampu menembus hingga TP2. Double hit TP. Ya. Jadi trading dengan memakai trendline dinamis seperti itu. Anda bisa aplikasikan pada H4, H1, ataupun time frame yang lebih rendah, M15. Tapi semakin rendah time frame, maka noise-nya semakin banyak. Ya, yang perlu Anda perhatikan, kalau Anda punya kalau Anda punya posisi 2, ya, terus harga ini masih golden cross terus ya, itu Anda daripada nanti menutup peluang untuk mendapatkan keuntungan maksimal, maka sebaiknya Anda plus yang satu saja, yang satu biarkan let profit run, terus biarkan profitnya terus mengembang ya sampai ada perubahan dead cross atau ada konfirmasi harga turun kembali. Tuh, selalu diawasi posisinya. Jadi tinggal kita close yang satu. Ya. Kita kasih SL plus yang satu. Ya.
biar harganya terus naik, karena kemungkinannya itu harga itu sampai maksimal selama golden cross ya kita tahan saja. Itu sayang kalau peluangnya dilepaskan. Nah, seperti ini toh. Tadi kan di sini kita punya SL plus di sini. Tuh, naik lagi ke atas. Ya. Terus. Lah, masih naik terus. Loh, ini posisinya di sini. Sampai naik. Loh, naik terus. Selama tidak ada dead cross, harga terus naik. Maka kita tahan aja. Jadi peluangnya di situ. Anda boleh buy lagi di sini, tapi kalau malas ya ini aja dipelihara supaya maksimal profitnya. No, ya sampai ini SL plusnya turun ke bawah sejauh-jauhnya. Ya, karena apa? Ya tidak ada dead cross, ya ditahan aja sebenarnya. Walaupun sampai berhari-hari, itu namanya rezeki. Ya. Nah, kalau muncul candle panjang seperti ini, terus kemudian ada HACP bearish reversan, boleh Anda close karena ini harga sudah berusaha masuk ke TLD lagi. Ya. Nah, boleh Anda close. Ya, di sini tapi biasanya masih retest ke atas lagi. Ya. Anda boleh close di sini setelah HCP 2 atau setelah muncul dead cross boleh. Lumayan panjang. Jadi demikian peluang untuk mendapatkan ya demikian workshop online kita kali ini. Kita